Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rekan-rekan HNI yang hari ini bergabung di siang hari ini ya. Alhamdulillah setelah 1 pekan yang lalu kita ketemu ya di How to Start HNI part 1, sekarang kita yang part kedua. Nah, hari ini saya akan coba bahas tentang kita akan coba bahas tentang beberapa produk. Kalau yang kemarin mungkin produk-produk harian yang teman-teman biasa gunakan. Nah, sekarang saya akan coba sharing tentang produk-produk harian yang biasanya ada di kamar mandi kita. Gitu. Jadi salah satu yang penting teman-teman, yaitu adalah mencoba mengganti. Nah, kita ganti ini semua penggunaan produk-produk harian kita yang tadinya mungkin belinya Denden gitu ya. Nah, sekarang pasta giginya kita ganti dengan pasta gigi HNI. Oke. Nggak bisa muncul. Harus di... Ya, ini beberapa produk yang akan saya coba jelaskan teman-teman. Sekarang hari ini kita ada namanya produk yang baru nih, diapers HNI. Udah pada nyoba belum teman-teman? Nah, mungkin yang nyoba yang udah masih pada punya baby ya. Nah, baby kebetulan Dede Hanif sekarang usianya 3 bulan, itu sudah di atas 6 kilo, itu penggunaannya adalah penggunaan yang S. Nah, ini contohnya nih ya. Diapers S. Jadi ada ukuran S, ada ukuran M, ada ukuran L. Nah, 3 ukuran ini teman-teman bisa coba. Sebentar. Kalau yang sudah saya coba, alhamdulillah lembut ya, lembut di kulit, kemudian juga nyaman, pas lah untuk di bodinya baby ya, kemudian juga tidak mudah bocor. Jadi memang dia yang membedakan adalah dengan yang kualitas yang serupa di pasaran, itu alhamdulillah ternyata kita lebih banyak menyerap air. Jadi misalnya saya biasanya 4 jam sampai 6 jam ya, 4 sampai 6 jam paling lama ganti diapers, itu biasanya sudah bocor. Kalau merek lain pakai diapers HNI, alhamdulillah 6 jam nggak bocor gitu. Jadi alhamdulillah ya, lebih menyerap dan harganya juga masih terjangkau. Jadi ini memang kita diapersnya dicari yang variannya itu adalah varian yang memang terjangkau oleh masyarakat. Jadi mungkin kalau teman-teman yang biasa pakai untuk baby, biasanya saya baby baru lahir pakainya yang masih bagus banget gitu ya, yang lembut banget, itu memang harganya pasti di atasnya ini, tapi ada lagi di tengah, ada lagi di bawah gitu ya. Nah, ini yang tengah-tengah, alhamdulillah. Jadi solusi ya, harganya masih terjangkau, tapi insya Allah teman-teman semua dapat poinnya juga pastinya, dan alhamdulillah insya Allah yang paling utama adalah produknya halal dan balik lagi ke kita keuntungannya ya, teman-teman bisa dapat lagi nih balik keuntungannya. Jadi salah satu solusi lah kalau yang punya baby, berasa banget yang punya anak-anak balita ya, ratusan ribu tiap bulan teman-teman. Alhamdulillah sekarang bisa dipakai dengan produk HNI. Gitu. Kemudian ada apa lagi nih produk berikutnya, yaitu produk minyak herba sinergi. Nah, produk minyak herba sinergi wajib banget, produk yang salah satu produk yang sangat dibutuhkan di rumah. Sekarang udah mulai berganti dengan pasta gigi PGH HNI. Ya, PGH ini mengandung apa teman-teman? Di sini ada tulisannya siwak, sirih, dan mint. Ya, jadi bisa dilihat, oh ya ada siwak, sirih, mint. Seperti yang pertemuan lalu saya jelasin bahwa ternyata salah satunya siwak ya. Rasulullah ini kenapa Rasulullah selalu bersiwak setiap hari? Nah, aplikasinya sekarang di zaman yang lebih modern kita bisa gunakan PGH. Siwaknya sudah ada di dalam pasta gigi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selain itu untuk apa lagi? Digunakan secara rutin. Jadi kalau sakit gigi, kemarin ada yang aduh giginya pusingnya bengkak, itu boleh digunakan
pasta gigi ini agak banyak teman-teman, gunain agak banyak untuk sikat gigi. Kemudian nanti setelah itu teman-teman bisa berkumur dengan yang namanya sterilin. Nah, ini dia nih sterilin. Kalau ini mungkin produknya udah lama ya, teman-teman bisa lihat macam-macam produk talknya dan produk knowledge-nya ya. Tapi ini mungkin yang baru. Nah, banyak yang tahu itu produk kita namanya sterilin. Nah, di manakah produk sterilin? Ya, sterilin itu ada 3 produknya. Ada sterilin sanitizer, hand sanitizer, ada sterilin, nah ini yang desinfektan, dan ada sterilin antiseptik. Bedanya apa? Sama-sama kandungannya ada HOCl, jadi kandungannya ini tidak mengandung alkohol, semuanya tanpa alkohol. Nah, kalau yang pertama hand sanitizer, nah pasti teman-teman tahu dong hand sanitizer buat apa? Untuk solusi penggunaan pengganti sanitizer yang misalnya teman-teman punya mengandung alkohol. Kenapa kita pakai ganti dengan sterilin? Karena sterilin ini base water gitu. Jadi dia memang lembut di tangan dan tidak membuat kering. Karena nggak ada alkoholnya teman-teman. Jadi teman-teman pakai sesering mungkin, dia tidak membuat kulit kita tuh berasa keriput ya. Dan itu bisa membuat iritasi pada kulit jangka panjang. Kalau setiap hari sampai 5 kali pakai hand sanitizer, kalau lagi keluar rumah tapi mengandung alkohol, nah itu bisa iritasi. Tapi kalau pakainya hand sanitizer-nya sterilin, itu insya Allah aman. Apalagi buat anak-anak. Nah, solusi untuk pakai anak di rumah. Anak-anak kan di rumah sering kemana-mana ya, sering megang-megang macam. Pas mau makan, kita lagi air, nggak bisa cuci tangan, udah video atau dimana langsung pakai hand sanitizer. Kelebihan lainnya, HOCl ini sudah diteliti dia 80% 80-100 kali lebih kuat membunuh kuman dan bakteri. Dia tidak hanya membunuh virus, bakteri, fungi, jamur. Jadi bisa buat apa aja tuh teman-teman, macam-macam ya, nggak tangan. Tapi memang virus. Karena kalau alkohol dia biasanya lebih fokusnya itu ke bakteri ya. Tapi dan tadi kelebihannya water based, jadi dia sangat natural dan sangat aman buat kulit kita. Nah, ada apa lagi sih? Ada sterilin yang gambarnya ada baby-nya, namanya sterilin antiseptik. Kok ada gambar baby-nya? Nah, buat baby berarti aman dong, aman. Jadi solusi banget buat kita yang punya anak-anak kecil di rumah. Itu sangat bagus, bisa untuk tangannya. Terus kalau misalnya dia ada sariawan, bisa juga untuk sariawan. Bahkan di Jepang itu produk HOCl sudah dari 2002 teman-teman diteliti, dan sekarang sudah penggunaannya hampir di seluruh penggunaan antiseptik. Jadi misalnya kayak ada luka apapun ya lukanya, itu sekarang mereka sudah di sana udah nggak pakai iodin, pakainya sudah HOCl. Nah, biasa ya, dan sterilin 3 varian, desinfektan, antiseptik maupun yang sanitizer itu memang udah jam teknologi. Jadi luar biasa, kita bekerja sama ya, itu keren banget. Saya solutif banget, apalagi buat saya yang punya anak kecil banyak dan suka bawa baby ke kantor, nggak kemana-mana ya, cuma ke kantor doang bawa babynya. Itu memang solutif banget. Misalnya untuk ruam juga, selain sebelum pakai MHS, itu bisa kita cuci, kita bersihkan dengan antiseptiknya HNI, sterilin, kering, baru kita kasih MHS. Ada luka-luka, ada ada apa lagi? Nah, itu juga sangat bagus. Jadi bahkan untuk luka-luka diabetes, nah ini kemarin banyak banget yang nanyain sama saya, banyak juga di beberapa grup pembinaan saya, ini udah bentuknya gangren, dicuci pakai apa ya? Nah, cuci pakai sterilin antiseptik. Dicuci, dibersihkan, itu insya Allah menyembuhkan luka lebih cepat, teman-teman ya. Jadi nanti apalagi kalau jatuh nih anak-anak, mau kan biasanya kita kasih MHS ya, tapi kan biasanya ada debu-debunya, ada kotorannya. Nah kalau saya cuci dulu, saya semprotin pakai antiseptik ini, bersih lukanya, udah bersih, agak kering, baru saya kasih MHS. Jadi kita sinergiin 2 gitu ya. Nah ini adalah sterilin antiseptik. Terus ada apa lagi teman-teman?
Ada lagi sterilin. Satu lagi sterilin, desinfektan. Nah, desinfektan ini sangat bagus bahkan untuk yang namanya mencuci buah dan sayur. Pengenceran 1:4. Jadi kalau pakai satu tutup botol sterilin, 4 tutup botol air gitu ya, maksudnya 1:4. Kalau mau pakainya gelas kecil di rumah, ya udah 1 gelas kecil ini sterilin, 3 gelas kecil air. Itu bisa untuk mencuci daging, mencuci ikan, mencuci buah dan sayur. Buat apa? Apalagi nih misalnya kita mau bikin lalap. Nah, yakin nggak itu udah bebas jamur, bebas bakteri, bebas virus? Bisa meyakinkan dengan menggunakan ini, dicucinya. Begitu juga dengan mungkin yang suka makan sushi ya. Nah, kalau makan sushi itu kita lihat agak-agak mentah gitu ya. Itu agak-agak ngeri juga ya kalau misalnya ada nggak ya kandungan, kan belum dimasak soalnya. Nah, itu kenapa di Jepang mereka sangat sering ya makan makanan yang mentah, itu karena mereka pakai ini dicucinya. Nah, ternyata di Indonesia juga bisa teman-teman ya. Nah, juga untuk misalnya desinfektan lantai biar benar-benar aman, apalagi yang punya baby masih merangkak-merangkak gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan ini tanpa pengenceran kalau untuk lantai. Tapi kalau untuk barang-barang ya, itu bisa tadi pengenceran 1:3 atau pengenceran 1:2. Misalnya untuk ngelap meja, ngelap perlengkapan makan, misalnya. Itu sangat efektif dan tidak korosif. Nah, ini juga kita mulai hindari penggunaan yang namanya klorin, teman-teman. Nah, kan biasanya pakainya klorin tuh. Dipakai ini dicampurin, itu biasanya klorin, Bu. Nah, pakai klorin itu sangat korosif dan kemudian juga apa? Berbahaya karena dia bersifat karsinogen. Jadi dia zat yang bisa menyebabkan kanker kalau jangka panjang. Makanya kita ganti sekarang semuanya dengan sterilin. Nah, yang baru tahu belum punya sterilin, segera order di Halal Mart terdekat. Atau yang udah buka Halal Mart tapi nggak nyetok sterilin, wajib stok sekarang ya. Itu keren banget. Oke. Nah, berikutnya apa lagi teman-teman? Untuk desinfektan di rumah udah, untuk tadi solusi kamar mandi juga udah ya. Solusi MHS untuk balur-balur udah, ada lagi solusi cantik dan sehatnya. Solusi cantiknya, kemarin saya baru sekilas banget ya jelasin tentang bahwa ada loh produk kecantikannya, ternyata ada namanya facial wash. Nah, mana facial wash kita? Facial wash ini sangat luar biasa, facial wash kita. Pertama dia pH-nya ini netral, tidak basah. Jadi teman-teman gimana kok bisa tahu sih pH-nya netral? Teman-teman cobain, pakai, nanti saya bikin juga nih demonya ya. Pakai di wajah, kemudian dilembut gitu ya, tanpa dibilas dulu kurang lebih 1 menit. Nah, itu begitu dibilas, teman-teman akan ngerasain dia nggak bikin kulit kering gitu ya, nggak bikin kulit keset. Nah, kalau kulitnya jadi keset itu berarti pH-nya basah. Dan ketika pH-nya basah, dia makin mengeringkan kulit. Jadi saran saya, nah ganti semua facial wash teman-teman ke facial wash HNI. Dan yang paling utama halal produk pastinya ya. Halal produk, quality produk. Nah, kita bikinnya mini ya, kecil-kecil supaya mudah dibawa kemana-mana. Jadi ibu-ibu ya, kakak-kakak, ABG biasanya kalau kemana-mana pasti selalu membawa facial wash. Gampang kan, praktis, masukin ke tasnya. Jadi harus selalu ada. Ada 2 varian teman-teman ya. Ada facial wash yang wangi dengan parfum dan ada facial wash yang tanpa parfum. Apa bedanya? Bedanya ada parfumnya. Kalau yang nanti sangat sensitif kulitnya ya, seperti saya cukup sensitif kulitnya. Jadi biasanya saya pakainya di rumah pakai yang nggak wangi, yang non parfum. Nah, tapi kalau anak saya udah ABG 12 tahun, nah itu pakainya senangnya yang wangi. Ya, udah, jadi harus stok 2 tuh ya, 1 yang tidak wangi, 1 yang wangi. Silakan. Dan pastinya semua produk-produk kita, produk-produk kecantikan kita itu aman buat ibu hamil, ibu menyusui gitu ya. Nah, jadi kayak saya kemarin ya udah pakai aja. Mungkin kalau ibu hamil udah stop untuk skincare-nya karena khawatir, ya alhamdulillah tetap bisa dipakai. Nah, tambah lagi bisa pakai zaitun ya untuk melembabkan. Nah, termasuk juga sebenarnya deep beauty untuk melembabkan. Tapi selain itu kita kombinasi dengan day cream. Jadi setiap siang
atau setiap pagi habis mandi, kalau udah bersih teman-teman harus pakai day cream. Untuk apa? Untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi kulitnya itu dinutrisi, jangan cuma mau keluar rumah baru pakai, gitu. Tapi dia dari mulai awal sudah dipakai. Gitu. Jadi kenapa harus dari awal sudah mulai dipakai? Karena dia melembabkan dan kemudian dia juga ada SPF-nya. Jadi melindungi dari cahaya matahari. Nah, malam-malamnya setelah cuci muka lagi yang bersih, baru kita gunakan night cream. Nah, keren kan teman-teman? Dan ini aman digunakan untuk anak-anak ABG juga udah aman ya. Jadi kalau yang punya anak-anak ABG silahkan boleh digunakan dari sekarang. Oh iya, ini contohnya ya, day cream kita, night cream kita. Dan kemudian ada lagi ini facial wash. Facial wash yang parfum tadi nih saya bilang ya. Dan parfum kita ini juga mengandung yang namanya di sini pun diperkaya dengan kandungan ekstrak bunga Kamboja. Jadi dia mengontrol produksi minyak pada kulit sehingga tidak berminyak. Nah, seperti ini. Nah, ini yang mana nih? Ini kayak di YouTube gitu ya. Ini HNI facial wash yang pakai yang wangi. Nah, ini yang tidak wangi. Ini yang non parfum. Jadi untuk yang apa namanya? Sangat sensitif kulitnya, silahkan gunakan ini supaya dia tidak menyebabkan mungkin parfum itu sendiri. Itu masing-masing orang punya sensitivitas tersendiri. Jadi memang salah satunya kenapa ada juga yang pakai padat gitu ya, karena dia mengurangi jumlah parfum biasanya. Nah, kalau kita kremnya walaupun bentuknya cair tapi non parfum gitu, karena jarang loh, susah loh nyari produk facial wash yang tanpa parfum, misalnya untuk orang yang sangat sensitif kulitnya ya. Jadi udah ada solusi sekarang, udah sudah nggak ada alasan lagi untuk beralih ke produk-produk kecantikannya HNI yang pasti halal dan aman ya, itu dan berkualitas. Terus ada apa lagi teman-teman? Ya, produk lainnya yang teman-teman harus pakai adalah, nah, ini dia 3 varian sabun kita, sabun body wash. Nah, ini baru namanya body wash. Kalau tadi kan facial wash. Facial wash berarti untuk face, untuk wajah ya. Kalau ini body wash untuk body, untuk mandi. Untuk mandi ada 3. Silahkan dipilih. Yang mau mandi madu, boleh pakai sabun madu. Yang mau yang rada sensitif dan suka gatal-gatal tuh bisa ada yang keringat, bisa ada jerawat di badan, ada ya di kulit. Terus ada juga misalnya abis olahraga tuh biasanya suka gatal-gatal. Nah, ini pakai ini bagus. Atau yang sensitif kulitnya, nah, misalnya dia suka gampang eksim, gatal, nah ini pakai ini bagus banget, propolis, langsung mengurangi gatal. Ya, keren banget. Jadi langsung mandi pakai ini. Nah, kalau yang pingin tetap kencang dan mencerahkan, kencang, kolagennya cukup banyak, ini di sabun kolagen. Kayaknya harganya agak beda ya teman-teman ya, beda dikit. Nah, silahkan dipilih sukanya yang mana gitu. Tapi kalau saya untuk baby, saya pakainya ini, yang madu, karena madu ini soft banget kalau menurut saya. Dari saya udah pakai 3-3-nya, menurut saya yang paling soft adalah yang honey, yang madu. Jadi kalau untuk anak-anak, baby itu saya pakaiin yang honey, yang madu. Kalau untuk ada anak saya yang ketiga, itu kakak Syifa, dia suka gampang banget masalah kulit, itu saya pakaiin mandinya yang ini, propolis. Nah, kalau yang lain-lain senangnya ini ya, jadi selalu ada 3 ya, wah mantep. Nah, tapi menarik juga, karena di rumah saya dulu biasanya pakainya udah bukan yang batang, adanya yang mana bun, yang cair. Nah, apalagi kalau udah ABG ya, senangnya kenapa sih nggak ada sabun cair? Nah, ada juga alhamdulillah sekarang ya, pakai yang ini, propolis body wash. Jadi silahkan dipilih. Nah, jadi kalau keluarganya keluarga besar, senangnya ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, silahkan di stok ya. Saya sampai stok kayak gitu bun, udah stok aja lah di rumah. Yang mana? Jadi ada ini, tinggal pakai, mau pakai yang mana silahkan. Nah, ini kurang lebih ya. Kalau berminyak bagusnya yang mana? Berminyak bagusnya sebenarnya yang propolis.
Kalau yang kering itu pakai yang honey, yang ini, ya, yang ini nih sangat bagus untuk kulit yang berminyak. Gitu. Nah, kalau tadi mau mengencangkan ini kolagen ya. Oke, next ada apa lagi? Nah, ini tadi ya yang saya udah sempat jelasin, propolis sama sampo dan sabun. Ini yang varian baru juga ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum pernah cobain, wajib nyobain. Saya suka banget wanginya ini ya, wanginya sabun propolis body wash kita. Lembut juga di kulit dan dia tidak terlalu kesat di kulit, itu menandakan pH-nya balance ya, pH-nya tidak basah gitu, pH-nya balance, jadi sehingga sangat lembut di kulit. Nah, ini teman-teman bisa pakai propolis body wash gitu. Propolis body wash ada propolisnya dong, ada, dan dia sangat bagus juga untuk melembabkan tadi yang saya bilang. Jadi kalau yang habis mandi dulu suka bilang, Bu Nur kok agak-agak nggak keset sih, oh itu menandakan dia bagus, dia balance ya, tidak membuat kulit kering seperti itu. Nah, buat propolis shampoo-nya juga ada kandungan ekstrak propolis. Jadi dia misalnya yang ketombe, nah itu yang suka gatel-gatel, nah itu bisa pakai ini. Tapi kalau untuk yang berketombe, saya sarankan ditambah dulu sebelumnya di treatment dengan zaitun. Atau bisa juga tadi dengan antiseptiknya sterilin. Wow, keren banget kan? Sterilin antiseptik itu disemprot-semprot di kulit yang berketombe, udah meresap, udah kering, kombinasi lagi dengan zaitun, dimasas ya. Kalau di rumah sehat herba saya mah dikombinasi namanya hair treatment itu dengan zaitunnya HNI. Keren banget. Jadi zaitun HNI diangetin teman-teman, kemudian dikasih di setiap lembar rambut kita, di treatment nih sama terapisnya, itu setengah jam didiamkan sambil dimasas ya. Itu wow, sangat bagus buat apa? Pertama tadi ketombe. Kedua juga sangat bagus untuk yang rontok. Nah, yang gampang rontok, yang lepek apa namanya ya? Lepek ya. Terus pokoknya yang bermasalah sama masalah rambut itu jadi bagus banget. Nah, setelah dikasih zaitun baru sampoin pakai ini propolis shampoo. Wah, keren banget ya. Teman-teman bisa bikin treatment juga tuh di rumah ya. Nah, propolis body wash tadi ini udah saya jelasin ya, jadi mengandung ekstrak propolis yang kaya antioksidan dan bekerja sebagai antibakteri alami. Jadi yang gatal-gatal selain pakai propolis yang ini bisa juga pakai ini. Tapi sebenarnya sih nggak gatal-gatal juga udah enak banget ini ya. Dia memang untuk ya antibakteri alami untuk kulit kita. Jadi sangat lembut juga di kulit. Seperti itu teman-teman. Jadi semua peralatan kamar mandi ya, perlengkapan kamar mandi yang biasanya belanja bulanannya di mart-mart yang lain sekarang harus dipindahin ke Halal Mart HMI, teman-teman. Lebih cakep lagi kalau Halal Martnya teman-teman buka di rumah. Modalnya berapa teman-teman? Murah banget, cuma 5 juta. Oke, jadi segera saving, nah, yang belum punya saving pelan-pelan. Tahu-tahu nanti 3 bulan lagi tuh kumpul 5 juta, langsung buka Halal Mart. Tapi sekarang nggak apa-apa, dan bisa belanja di Halal Mart lain. Terhemat di rumahnya teman-teman ya. Produk lainnya untuk kebutuhan rumah tangga itu ada apa lagi teman-teman? Ada yang namanya pasta gigi. Saya obrolin ya. Nah, ini mungkin yang varian terbarunya nih teman-teman yang mungkin baru tahu. Nah, saya senang banget karena anaknya banyak, jadi pasti perlu yang namanya pasta gigi anak. Nah, pasta gigi anaknya udah nggak perlu beli di luar. Pasta giginya pasta gigi anak HMI dan harganya murah banget. Halal produk pastinya, kemudian aman ya, natural produk. Karena saya biasanya kalau cari produk anak gini lumayan ya, kalau yang Japan teknologi yang standar gitu, itu harganya bisa 2 kali lipat dari ini gitu ya. Nah itu jadi solutif banget, udah dapat poin, harganya murah. Jadi kalau ada yang bilang produk kayak ini harganya mahal, berarti dia nggak biasa pakai produk-produk yang kualitasnya sekualitas produk kayak ini. Jadi kalau kita bandinginnya harus barang yang sama, kualitasnya yang sama gitu. Jangan kualitasnya beda dibandingin, ya pasti harganya beda. Tapi dengan kualitas yang sama, teman-teman bisa dapatkan produk-produk kita itu jauh lebih murah, gitu. Jauh lebih hemat, jauh lebih murah. Dan biasanya produk lain belum tentu ada logo halalnya, kita sudah halal MUI. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk beralih ke sini. Ada 3 varian rasa, terserah teman-teman boleh pilih. Ada
tutti frutti, ada strawberry, ada grape. Di rumah saya biasanya selalu sedia 2, strawberry sama grape. Kenapa? Ada yang sukanya strawberry, ada yang sukanya grape. Maklum ya, yang umur 7, 5, 2, udah ada berapa orang, ada 3 anak, jadi masing-masing beda. Nah itu kalau varian dewasanya ada apa aja teman-teman? Varian dewasanya kita ada yang terbaru juga, mungkin yang teman-teman belum tahu ya, ada untuk ini pasta gigi herbal sensitif. Kenapa untuk sensitif? Biasanya untuk yang dia mudah ngilu. Jadi kadang dia pakai yang biasa, pakai yang ini, kok ngilu ya? Nah, ini lebih sensitif lagi. Jadi boleh. Kalau saya sih alhamdulillah kalau dulu waktu belum kenal produk HMI, masih pakai produk yang lain, itu memang begitu habis sikat gigi langsung di pinggir-pinggir ini ya mulut ya, teman-teman mungkin pernah mengalami itu ada kayak luka karena alergi ya, sensitif banget. Mungkin dia ternyata kata dokter itu adalah karena ada deterjennya nih Bunda, sensitif banget dengan deterjen di pasta gigi, harus ganti dengan yang tanpa deterjen. Oh gitu. Kalau dulu karena belum tahu HMI ya, belum ada juga di HMI, itu pakai yang lain ya, yang ada sensitif dennya ya. Kemudian atau ya ada enzim gitu. Tapi luar biasa, kita ganti, setelah diganti ketemu dengan ini, harganya lebih murah, tapi khasiatnya wow dan sangat bagus tanpa deterjen ya teman-teman. Untuk gigi yang super sensitif atau mulut yang nggak bisa kena deterjen seperti saya, itu solutif banget. Dan kayaknya rata-rata sekarang pada kayak gitu deh carinya ya, yang sensitifan gitu. Dan harganya jauh lebih hemat Bu. Jadi kalau ngebandingin ya ini dengan produk-produk serupa yang non deterjen itu jauh lebih murah. Oke, siap ya beralih? Bisa coba juga yang tadi nih sensitif. Terus ada apa lagi? Cengkeh. Ini cengkeh saya udah cobain ya. Yang ada cengkehnya, cengkeh siwak sirih mil. Itu ternyata setelah saya cobain, wow, rasa cengkehnya itu berasa banget. Dan ini sangat bagus sebenarnya untuk mohon maaf nih yang biasa ngerokok gitu ya. Itu dia sangat cepat menghilangkan yang namanya bau rokok ya. Ini sangat bagus. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Nah, propolis dan garam Himalaya. Ini agak asin loh. Saya udah nyobain juga di rumah. Agak asin gitu. Dan tidak begitu terasa pedas gitu. Ada juga yang suka dan emang enak banget memperbaiki kondisi gusi kita ya. Karena salah satu untuk menyehatkan gigi, mungkin bisa tanya sama dokter giginya, itu adalah salah satunya adalah kualitas dari kesehatan dari gusinya. Nah, jadi pakailah pasta gigi yang non deterjen. Di mana produknya bisa didapatkan? Di Halal Mart HMI pastinya. Oke, pastikan siapkan di rumah ya. Itu udah banyak banget yang bisa diganti. Ada pasta gigi, ada sabun, ada apa tadi sterilin, ada MHS, ada sabun mandi sampo. Perlengkapan kosmetiknya tadi udah mulai diganti. Itu udah banyak ya teman-teman ya. Jadi kayaknya kalau belanja bulanan udah 600 ribuan kan sebenarnya konsepnya pakainya berapa sih? Bu Nur emang pakainya berapa sih yang optimal? Berapa sih yang harus kita target prestasi minimalnya? Itu adalah cuma 200 poin. 200 poin itu 600 ribuan. Jadi 600 ribuan nggak perlu ngeluarin budget baru teman-teman. Maksudnya budget baru, ya saya berarti nambah budget dong 600 ribu. Enggak, 600 ribu ini hanya mengganti yang biasanya kita keluarin buat belanja bulanan. Nah ini ada 2 produk lagi yang keren banget. Ini juga harus teman-teman ganti, yaitu pertama ada Green Wash, deterjen ramah lingkungan. Kenapa disebut ramah lingkungan? Karena dia dia tidak menimbulkan deterjen yang bisa diurai, yang cepat diurai. Kalau sekarang kan salah satu limbah terbesar di perkotaan itu adalah yang sangat sulit ditanggulangi, itu adalah limbah deterjen. Karena yang namanya rumah, kalau di kota ya, rumah kan rumah semua. Itu salah satunya luar biasanya adalah air. Air itu udah terkontaminasi dengan deterjen. Dan deterjen nggak cuma ada di cucian, tapi tadi ada di tempat cuci piring, ada di yang lain-lain. Tapi memang yang paling banyak ya buat cuci piring. Sampai berbusa-busa. Ya nggak, ibu-ibu kalau nyuci kalau nggak berbusa kayaknya gimana gitu ya. Itu dulu saya juga begitu. Tapi setelah saya tahu, kok Green Wash busanya sedikit ya. Tapi kok bisa bersih banget. Nah, tantangannya. Challenge teman-teman bisa coba cari
misalnya saya yang amazing banget waktu itu nyuci hordeng, teman-teman ya. Nyuci hordeng itu biasanya mudah-mudahan berapa kali setahun. Setahun berapa kali kan? Saya waktu itu nyuci hordeng setahun 1 kali. Kebetulan nyucinya pas udah nggak ada hodimat gitu ya, udah pada pulang kampung. Saya rendem 1 malam semalaman, itu luar biasa. Keangkat semua kotorannya, kemudian juga airnya tuh tapi nggak terlalu berbusa. Dan ketika saya cuci besoknya udah 1 hari ini 24 jam direndam. Biasanya rendeman 24 jam kayak gimana Bu baunya Bu? Luar biasa ya, udah males ngebilasnya sampai berkali-kali harus ditambahin macam-macam. Ini tidak berbau. Dibuang, kemudian saya ganti yang baru, saya masukin mesin cuci. Itu Masya Allah, bersihnya lebih bersih daripada yang saya taruh di laundry. Mohon maaf ya. Dan itu benar-benar kenyataan. Wow, karena saya sebagian saya laundry, sebagian saya coba cuci sendiri pakai green wash. Ternyata lebih bersih yang nyuci sendiri pakai green wash ya. Itu keren banget. Padahal cuma pakai 1 saset. Jadi irit banget dibandingin kita nge-laundry, atau bahkan teman-teman dibandingkan dengan produk-produk yang teman-teman pakai, deterjen yang teman-teman pakai gitu. Jadi kalau 1 deterjen itu cuma bisa sampai 7 sampai 10 kilo. Kebetulan mesin cuci saya itu yang 9 kilo. Nah itu saya biasanya cuma 1 untuk pakaian-pakaian yang nggak terlalu kotor. Tapi kalau kayak berhubung banyak anak kecil yang bajunya pasti kotor, itu biasanya saya rendam dulu sebelumnya. Saya rendam dulu, biasanya misalnya 2-3 jam gitu sebelum digiling ya. Nah itu biasanya memang lebih banyak. Jadi harus dipisahkan mana pakaian yang kotor banget, mana yang super kotor gitu ya, mana yang biasa-biasa aja. Dan itu luar biasa. Apalagi yang dihemat air, teman-teman. Karena kebetulan saya di Bekasi ya, airnya sudah tidak pakai air tanah, karena air tanahnya kuning ya, mengandung zat besinya tinggi. Kita semua rata-rata pakainya air pump. Nah, air pump kan berarti bayar lagi tuh, bayar air pump lagi. Itu tagihan pump saya hemat 200.000. Saya sampai kaget. Ini nggak salah nih tagihan pump turun. Apa yang turun ya? Oh iya, ternyata sekarang setelah mencucinya menggunakan green wash, air untuk bilasannya lebih hemat. Jadi kalau jadi ini banget ya, berasa banget iritnya. Tadi penggunaannya sedikit. Jadi saya biasanya kalau dulu beli sampai banyak banget gitu ya, deterjen berkilo-kilo. Sekarang ini saya cuma butuh 4 setiap bulan. Itu anaknya 6 ya Bun ya. Nah, gimana ya? Cuma berdua, yang berdua 1 jangan-jangan ya. Itu hemat banget. Plus tadi hemat air dan hemat tenaga pastinya. Kalau ngebilas ya tenaga yang pakai. Mudah-mudahan hemat waktu. Jadi keren banget. Dan buat yang tangannya super sensitif, dia karena deterjennya lembut, jadi tidak membuat kulit kita kering di tangan. Nah, terus apalagi nih solusinya, sisanya itu, sisa airnya itu kalau kita nggak sengaja kena tanaman gitu ya, misalnya kena pot, kena rumput-rumput yang numbuh, itu insya Allah tidak akan mati. Tapi beda kalau kita pakai deterjen yang lain. Jadi memang dia aman untuk lingkungan. Tapi bukan berarti jadi pupuk ya, bunda-bunda, bapak-bapak, ibu-ibu. Katanya bisa untuk pupuk. Saya nggak bilang greenwash itu untuk pupuk, tapi dia aman untuk tanaman. Kalau mau pakai pupuk, pakailah Promol. Beda lagi ya, nanti bisa simak di kajian Promol. Terus apalagi yang sangat luar biasa, yang punya istri, yang punya anak perempuan wajib diganti, yaitu adalah penggunaan hibis ya, harus diganti dengan hibis maksudnya. Jadi pembalut-pembalut yang biasa dipakai itu biasanya hampir 80% di pasaran, 80-90% bahkan itu mengandung yang namanya klorin, zat pemutih. Tadi saya udah sempat bahas tentang klorin. Klorin itu menyebabkan apa, Bun? Dia memang menyebabkan, dia termasuk salah satu zat karsinogenik. Jadi menyebabkan kanker pada penggunaan berkelanjutan. Nah, kita gunain, emang gunainnya kapan? Ya, sebulan bisa seminggu, selama puluhan tahun. Bisa nggak kena cancer? Bisa. Itu cancer cervix. Dan itu sudah ada penelitiannya. Jadi teman-teman bisa searching di YouTube atau di Google, apa penyebab terbesar yang namanya kanker cervix, yaitu penggunaan pembalut yang mengandung klorin atau mengandung pemutih. Dan itu memang sudah disoroti udah cukup lama ya. Makanya sekarang mulai banyak bermunculan pembalut-pembalut yang dia non klorin. Salah satunya adalah hibis dari HNI.
Dan nggak cuma itu, tapi dia lihat dong, nah pembalut sehat dengan herbal alami. Ada herbal apa aja? Saya juga nggak hafal, tapi di sini ada tulisannya ya, herbal menti atau mentol ya, alami nih. Jadi rasa mintnya itu dia memang alami, memang panas, segernya itu dari herba, aloe vera sehingga sangat melembutkan. Nah, kemudian ada macam-macam nih ya, agak susah nyebutannya ya. Oh itu Chordata dan aromatika. Jadi luar biasa, keren banget teman-teman. Nah ini apanya nih? Ini panty linersnya. Jadi buat bunda-bunda biasain pakai panty linersnya Hibis, diganti dengan yang lain ya. Kalau ada katanya kalau nggak boleh pakai panty liners, bisa untuk macam-macam, nanti bisa berbahaya. Iya kalau yang dia mengandung klorin. Tapi kalau dengan ini justru dia memperbaiki, membersihkan tadi untuk keputihan, untuk gatal-gatal, untuk infeksi, nyeri head, bahkan misalnya punya kasus yang namanya miom, yang namanya kista, itu sangat bagus. Selain dari dalam nanti teman-teman minumkan herba-herba, dari luarnya ganti pembalutnya dengan ini dan gunakan panty linersnya setiap hari. Luar biasa ya. Jadi kebutuhan. Nah, cuma memang kan kita jualnya masih satu box gini ya. Bunda-bunda mungkin nih teman-teman saya pada, ya tapi harganya mahal banget. Iyalah kalau belinya satu gini memang mahal. 5 ini ya. Kalau yang mix ya. Kalau saya belinya satu yang reguler yang isi 10, satu yang reguler yang isi yang untuk malam ya, regular use sama heavy use. Itu memang, tapi kan ini bisa untuk berapa bulan gitu ya. Jadi sebenarnya hemat banget. Karena kalau saya berasa banget hematnya karena dia pertama tadi ya buat kesehatan. Jadi kalau kita pakai yang lain khawatirnya sakit. Nah, kalau udah sakit apalagi cancer ya, teman-teman ya. Semoga kita semua terhindar dari cancer cervix. Itu perawatannya udah pasti luar biasa. Banyak banget mudorotnya ya. Tapi kalau kita gunakan ini kita lebih sehat. Kemudian yang dia juga kenapa hemat karena dia lebih menyerap lebih banyak. Nah ini ada lagi kajiannya banyak banget, teman-teman bisa searching di YouTube. Nah jadi bisa manfaatin. Tadi kalau saya ngomongin sterilin, bisa juga searching, ada yang penelitinya, yang bicara ya Budian ya, itu beliau yang peneliti untuk sterilin HNI. Nah teman-teman bisa searching, lihat, oh iya ada kajiannya, bahkan beliau jelasin untuk kajiannya, termasuk juga Hibis. Seperti itu. Jadi teman-teman keren banget. Bisa cek sekarang di YouTube banyak banget produk talk yang bisa kita pelajari. Ini saya secara sekilas aja. Gitu. Seperti itu ya. Jadi bagus banget pengalaman saya menggunakan ini untuk dan mempercepat juga head. Jadi kalau biasanya yang 9 hari, ini sekarang paling cuma 6 sampai 5 hari udah bersih insya Allah. Jadi lebih hemat. Makanya saya bilang tadi lebih hemat ya. Seperti itu. Ada lagi slide-nya. Sepertinya sudah selesai slide saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Dari saya cukup sekian. Nanti dilanjut lagi sama Pak Esa. Salam sehat selalu untuk semua keluarga. Ketemu lagi di Sabtu depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.